Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita malam hari ini. Saya kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring, secara khusus dalam segmen Inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi. Haleluya. Bersyukur saudara-saudara, kita sudah ada dalam episode yang ke-22, artinya 3 hari lagi secara tanggal kita akan merayakan Natal walaupun kita sudah merayakan Natal dari awal Desember ya. Selagi-lagi saudara-saudara, saya mengingatkan kita kembali supaya sekalipun kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda tahun ini, tentu dengan cara yang unik, dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, itu pun kita syukuri. Jangan sampai itu mengurangi sukacita kita, apalagi sampai menghambat kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, ya. Apalagi sampai itu mengurangi sukacita Natal ini, ya. Tapi justru biarlah kita menikmati sukacita Natal tahun ini dengan cara yang berbeda. Kalau saya sebut dengan cara yang unik. Haleluya. Malam ini saudara-saudara, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Dan malam ini kita akan membahas secara khusus Injil Kerajaan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami sudah dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan sepanjang hari, sehingga malam ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami meminta biar Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, memimpin kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, sehingga hamba-Mu dimampukan dan ditolong untuk mengajarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Matius yang keempat, ya, ayat yang ke-23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan kesengsara karena kerasukan, sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dan dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Saudara-saudara, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa Galilea itu menjadi start awal Yesus memulai memberitakan berita tentang pertobatan, yaitu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita bisa melihat di sini ketika dia sudah mulai memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan berita tentang pertobatan kerajaan Allah, dia juga tidak sendiri, dia memanggil murid-muridnya. Dan setelah dia memanggil muridnya, dia mulai mengajar. Ya, kita bisa melihat di sini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah rumah ibadah. Artinya Yesus mengajar di rumah ibadah. Sekali lagi kita tahu saudara bahwa Yesus itu seorang rabi. Seorang rabi pada saat itu harus melalui sekolah. Ya, saya percaya Yesus dipanggil sebagai rabi karena dia juga ikut sekolah rabi, ya. Dan tentu dengan pengajarannya yang luar biasa, yang disertai dengan kuasa, itu membuat dia menjadi pengajar yang luar biasa. Kita bisa lihat nanti pada pasal-pasal berikutnya bagaimana komentar orang. Kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, dia mengajar di rumah-rumah, kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini kata ini nanti yang menjadi fokus kita pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu.
Jadi ada di sini di bawah dijelaskan banyak orang yang sakit, berbagai kelemahan, Yesus sembuhkan semua. Sehingga berita itu tersiar dan banyak orang yang sakit datang pada saat itu dan mereka disembuhkan. Dijelaskan mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, Yerusalem, Yudea dan seberang Sungai Yordan. Ada banyak orang datang berbondong-bondong. Itu sebabnya sebelumnya kita orang melihat terang karena memang pada saat itu saudara-saudara tidak jarang sekali pengajaran seperti pengajaran Yesus ini, ya. Itu suara emas pada saat itu, pengajaran emas pada saat itu karena orang sudah mungkin ya biasa dengan pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat itu. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, penuh hikmat sehingga orang datang berbondong-bondong. Tapi kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, ada hal-hal yang menurut saya secara kronologis di sini. Yang pertama itu dia mengajar dari rumah ibadah, dia mengajar. Ya. Kemudian dia beritakan Injil Kerajaan Allah. Kemudian dia sembuhkan. Dia menyembuhkan. Maka kalau boleh saya katakan berdasarkan konteks ini, sebenarnya kesembuhan itu bagian daripada yang ketiga. Ya, orang harus diajar firman Tuhan, orang harus mengerti Injil Kerajaan Allah, ya baru kita doakan untuk kesembuhan. Sekali lagi, kesembuhan itu hak Tuhan sepenuhnya. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang menyembuhkan. Siapapun orangnya yang mendoakan, keputusan tetap ada di tangan Yesus. Kedaulatan tetap ada pada Tuhan Yesus. Kalau seandainya ada orang yang bisa benar-benar menyembuhkan, saya yakin orang tersebut bisa mengusir pandemi corona ini. Faktanya tidak ada satupun manusia yang bisa mengusir corona ini. Seperti yang saya sampaikan dalam renungan beberapa hari lalu, memang Tuhan ketika kita berbicara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan jauh lebih tertarik mengubah hati kita daripada mengubah kemustahilan itu. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi dia jauh lebih tertarik mengubah hati kita. Tapi kalau kita dalam konteks ini, Yesus melakukan itu semua. Yesus lakukan bukan supaya dia dipuji, bukan. Tapi ini semua supaya orang melihat terang yang besar itu. Supaya orang mendengar Injil Kerajaan Allah. Sekarang kita coba kita cek Injil Kerajaan Allah itu apa sih? Ya. Saya bersyukur ya seperti yang saya sebut kemarin, ini saya sudah lama punya software ini. Ini saya diberikan kode khusus sehingga punya library khusus untuk ini ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, kita lihat sama-sama kata-kata Injil ya. Oke, Evangelion ya. Ini yang sering disebut evangelis ya. Itu berasal dari kata ini, Evangelion. Ini adalah artinya kabar baik. Kemudian kerajaan Allah itu disebut Basileia. Nah, kalau saudara masih ingat saya mengajarkan tentang kerajaan Allah yaitu Basileia, itu berbicara Allah yang menjadi raja dalam hidup kita, Allah yang menjadi pemerintah dalam hidup kita, Allah yang memerintah. Tentu ini berbicara di bumi dan di hati manusia. Terutama pada saat itu saya tekankan di hati kita. Ya, Allah yang menjadi pemerintah di hati kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Injil Kerajaan Allah, maka kabar baiknya adalah, dengar baik-baik, kabar baiknya adalah yaitu Allah pencipta alam semesta, dialah yang memerintah di hati kita. Saat itu adalah ketika berbicara kerajaan Allah, Allah yang akan memerintah, Allah yang akan memimpin, itu menjadi satu kabar baik pada saat itu. Karena apa?
Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu 400 tahun Tuhan diam. 400 tahun itu masa kegelapan. Maka ketika Yesus berbicara kerajaan Allah, itu menjadi kabar baik pada saat itu. Menjadi kabar baik. Kabar baik bagi apa? Karena apa? Orang akan memerintah. Maksud saya, Tuhan akan memerintah di hati setiap orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan yang akan memerintah di hati semua orang percaya. Jadi kalau Injil Kerajaan Allah dalam konteks ini berbicara, yaitu berita kabar baik di mana Allah bertahta sebagai pemerintah di hati manusia. Tentu juga memerintah di alam semesta. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus memberitakan pertobatan. Maka orang-orang pada saat itu mereka harus bertobat. Mereka harus meninggalkan hidup yang lama. Supaya apa? Supaya Allah yang memerintah di hati mereka. Allah yang menjadi raja di hati mereka. Itu sebabnya Yesus sembuhkan mereka. Tentu itu menjadi peneguhan kabar baik itu. Peneguhan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus saat itu tersiar kemana-mana. Berita itu sampai kemana-mana. Injil Kerajaan Allah. Maka saya dan saudara juga harus kita menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah bagi saudara-saudara kita. Saya dan saudara punya tugas menjadi pemberita Injil, Injil Kerajaan Allah. Ini adalah kabar baik. Kabar baik bagi orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kabar baik bagi orang-orang yang hidupnya menuju maut. Kabar baik yang di hidupnya tidak ada terang. Orang-orang yang tinggal dalam kegelapan itu, mereka membutuhkan Injil Kerajaan. Maka saudara-saudara, malam ini kita lihat bagaimana Yesus di sini memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, kemudian dia menyembuhkan. Nah, ketika kita memberitakan Injil Allah, Injil Kerajaan Allah, kalau kita baca di dalam Markus, maka ada tanda-tanda yang mengikuti kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar memberitakan kerajaan Allah? Tanda-tanda itu diizinkan oleh Tuhan sebagai peneguhan daripada pemberitaan kita. Kalaupun tidak terjadi, itu bukan hak kita. Jangan sampai kita memaksakan diri. Karena kesembuhan mutlak haknya Tuhan. Kita hanya berdoa. Kita hanya memohon. Karena kita bukan penyembuh. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita belajar tentang Injil Kerajaan Allah. Tadi saya sebut Injil Kerajaan Allah, kabar baik. Kabar baik pada saat itu apa? Allah akan bertata di hati setiap orang. Pada saat itu orang-orang hidup dalam kegelapan. Orang hidup menurut kehendaknya sendiri. Yesus memberitakan bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Allah sendirilah yang memerintah di hati mereka. Ketika mereka mau mengikuti Yesus. Ketika mereka percaya kepada Yesus. Nah, pemberitaan Yesus ini diteguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Yaitu dengan kesembuhan,
Dia melenyapkan banyak penyakit, berbagai kelemahan, sehingga berita itu tersiar kemana-mana. Tentu hal ini juga kita butuhkan saudara-saudara, tapi bukan paksaan kita. Yang menurut saya adalah dalam konteks ini yang pertama kita mengajarkan firman Tuhan. Mari kita ajarkan firman Tuhan bagi saudara-saudara kita, menyiapkan hati mereka, sehingga mereka juga siap mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Tentu tugas kita sebenarnya bukan menobatkan orang. Tugas kita lagi-lagi seperti yang bilang, tugas kita hanya memberitakan. Ya, kita nggak memaksa orang. Tugas kita adalah memberitakan. Nah, yang ketiga di sini peneguhan. Nah, peneguhan dari pemberitaan kita itu adalah sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka kesembuhan itu terjadi. Bila tidak terjadi juga, berarti seperti yang saya katakan, mungkin Tuhan jauh lebih tertarik mengubah sikap hati kita daripada menyembuhkan pada saat itu. Karena kesembuhan itu mutlak milik Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada manusia yang bisa menjadi penyembuh, saya yakin corona ini sudah berlalu. Karena tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa jadi penyembuh, maka corona pun tidak bisa berlalu. Sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Haleluya. Malam ini saudara-saudara, kita diingatkan kembali supaya kita mau memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi saudara-saudara kita yang tinggal dalam kegelapan. Lagi-lagi saya ingatkan, tugas kita bukan menobatkan, bukan memaksa, hanya memberitakan saja, khususnya bagi saudara-saudara kita yang masih tinggal dalam kegelapan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa ada saudara-saudara kami yang masih tinggal dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan. Biarlah kami belajar ya Tuhan, seperti Yesus mau berjalan, mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melakukan tanda-tanda yang meneguhkan pemberitaan itu. Kami tahu ya Tuhan, tugas kami di sini mengajar dan memberitakan. Selebihnya biarlah Roh Kudus yang berkarya, terutama memberi peneguhan-peneguhan terhadap firman yang kami sampaikan itu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami memberitakan Injil Kerajaan Allah yang murni, bukan Injil yang dipoles-poles, bukan Injil-Injil yang palsu, tapi biarlah kami memberitakan Injil sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing, yang meneguhkan, yang menginspirasi, bahkan memberi pengertian bagi kami masing-masing, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini sebelum kami beristirahat, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah setia mengikuti program Inspirasi Natal ini. Doa saya ketika saya sampaikan firman Tuhan, saudara-saudara semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih buat dukungan saudara-saudari dengan cara like video pengajaran firman Tuhan ini ketika saudara-saudara diberkati, dan saya juga motivasi supaya share kepada saudara-saudara kita yang lain biar mereka juga diberkati. Dan Bapak Ibu yang belum tekan tombol subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan dalam channel ini. Sekali lagi, saya Dr. Tolok Marbu mengucapkan terima kasih banyak. Selamat Natal bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.